Berapa menguntungkan sih kalau kita jualan program berbentuk shortcode? Maksud saya jualan program bentuknya sumber kode. Menurut saya kurang menguntungkan di masa sekarang ya. Kalau kita jualan program dalam bentuk shortcode kode, karena setiap program yang kita buat itu nggak bisa langsung jadi dalam beberapa hari misalnya. Kecuali kalau kita bisa menerapkan sistem licensing terhadap kode yang kita buat. Kalau di kode Canyon biasanya banyak program aplikasi yang dibuat tapi menerapkan sistem licensing. Nah, sistem licensing ini bisa diatur oleh kita tapi metodenya berlangganan. Jadi seorang yang ingin menerapkan encryption pada kode mereka, mereka harus mengenkripsi dan berlangganan. Misalnya ada ion cup, itu bisa dipakai untuk mengamankan sumber kode kita dari tangan-tangan orang lain ketika kita pengen jualan shortcode. Ada juga yang nggak dimodifikasi, yang dimana pelanggan kita diberikan kode penuh terhadap program tersebut, tapi resikonya keamanan aplikasi kita jadi nggak terjaga, dan juga program yang kita jual tadi bisa dijual ulang oleh orang lain yang paham coding. Jika kita paham mengenai sistem perkodingan, biasanya bahkan banyak nulet. Nulet itu adalah sebuah program bajakan. Bukan berarti saya menolak adanya program bajakan. Sebenarnya program bajakan juga sudah berkontribusi terhadap pengetahuan kita tentang komputer ya. Kalau nggak ada program bajakan ya gimana kita bisa belajar komputer, gimana kita bisa bermain game gitu. Kita bisa merasakan feeling gamenya dulu baru bisa beli yang versi berbayar. Sama sekali nggak meremehkan versi bajakan, tapi di sini saya menyebutkan kalau keuntungan dan kerugian kalau kita menjual program dalam bentuk script ya. Saya pernah punya pengalaman ketika menjual program toko online dalam bentuk script. Hasil yang saya dapatkan bukannya keuntungan tapi kerugian. Yang pertama, ketika saya jual, hal yang terjadi adalah program yang saya jual tadi di copy paste, dimodifikasi oleh banyak orang. Dan saya bingung kok ada banyak orang yang datang menuju ke saya, ternyata mereka nunjukin contoh program yang udah saya buat sebelumnya. Dia ngasih contoh pengen bikinin program yang kayak gitu, katanya bisa, karena kan saya open jasanya tuh. Karena banyak orang yang minta bikinin, saya lihat tuh program kita tadi udah jadi bagus ternyata. Udah dipakai di softwarenya, itu udah dipakai oleh banyak banyak wilayah, ada wilayah B, wilayah C. Pantas saja banyak orang yang mau sama softwarenya. Sementara kita sebagai dev awalnya nggak mendapatkan pemasukan lagi. Kita udah dibayar penuh. Misalnya kan pertama kesepakatannya 5 juta. Nah 5 juta aja kita terima, nggak ada lagi yang lain. Tapi keunikannya kalau kita jualan script, biasanya kalau orang yang order tuh nggak paham program, kita bakalan dihubungi sama mereka. Biasanya kan mereka itu kalau ada butuh penambahan fitur, kita bakalan dikontaknya lagi. Pengen nambah ini, berapa biayanya, terus sepakat lagi. Kita di hire-nya terus. Saya pengalamannya selama 1 tahun ya, dipekerjakan begitu terus. Tapi budgetnya kecil-kecil, misalnya tambah fitur B, tambah fitur A, kita dikasih 500.000 per satu kali kerjanya gitu. Tapi sekarang nggak kayak gitu lagi. Orang kalau udah beli program, mereka kelola sendiri. Mereka nggak akan lagi melibatin kita dalam program tersebut. Itulah yang menurut saya menjadi sebuah kerugian. Bisa saja sih programnya dijual sama mereka. Mereka yang paham coding bakalan dimodif, dibikin software lain gitu. Kadang kita merasa pekerjaan yang udah kita lakukan berhari-hari, berlama-lama itu kita mempersiapkan diri untuk menyelesaikan program, merasa tidak dihargai. Makanya saya berhenti menjual program shortcut di era sekarang, karena era sekarang kurang tepat lagi bagi kita untuk menjualan program shortcut. Apalagi kalau kita membuat program itu membutuhkan waktu lama, jadi nggak sehari jadi, nggak sebulan jadi.
tapi butuh pengalaman dari waktu ke waktu. Saya dari awal merilis salah satu sebuah fungsi yang dimana itu dapat berfungsi di seluruh proyek-proyek saya ke depan. Bisa bayangkan dari penelitian awal sampai penelitian akhir kita menggunakan program-program yang udah kita buat sebelumnya, dan itu pengalaman yang menurut saya mahal banget harganya. Kalau dibeli cuma sekali aja, kalau itu cuma template, misalnya template WordPress atau plugin WordPress, ya nggak masalah sih. Tapi kalau programnya gede gitu gimana? Nah kalau programnya misalnya toko online terus di clone orang, dijual orang, wah, bukan hanya kita kerugian finansial, tapi aplikasi yang udah kita buat sebelumnya itu banyak diketahui oleh orang, dan celahnya kemana aja. Oh, aplikasi ini ada celah di bagian API bagian ini, mereka jadi tahu. Karena banyak yang udah punya programnya, kita nggak bisa lagi jualan aplikasi yang udah kita buat sebelumnya, hingga kita jadi repot, jadinya keamanannya jadi nggak terjaga. Oleh sebab itulah saya bilang begini, di zaman sekarang tuh udah nggak beda lagi sama masa lalu. Kalau kalian pengen jual script boleh sebenarnya, tapi sama perusahaannya ada kontrak perjanjian. Kalau sama individu menurut saya nggak bisa dipercaya sih sebenarnya, walaupun mereka membayar dengan harga yang mahal ya, walaupun mereka membayar dengan harga mahal sekalipun. Karena dari satu proyek itu kita bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan banyak kalau proyeknya itu kita jalani sendiri, walaupun biaya operasionalnya mahal. Jadi kita pengen dapatnya value yang kita dapat berhari-hari kerja itu, kita dapat hasil yang memadai daripada kita dapat satu kali, besok-besok nggak ada lagi proyek lain. Besok-besok dengar kabar kalau aplikasi yang udah kita jual sebelumnya malah banyak peminatnya, tapi orang udah punya semua dan kita nggak dapat manfaat dari apa yang kita buat. Saya sendiri kalau ngoding itu butuh waktu ya, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan sebuah project gitu. Soalnya saya nyelesain project akuntansi kemarin saya selesain kalau nggak salah 2 bulan waktunya, dimana sistemnya rumit banget ya, harus pakai sistem dolar, dikonversi dolar pakai API berbagai platform, terus pengen ekspor ke spreadsheet juga. Tapi saya kasih skripnya karena orang yang meminta saya untuk membuat program ini orangnya udah baik, udah bekerja sama pada saya selama kurang lebih 1 tahun ya. Makanya saya kasih, dan dia juga nggak jualan skrip, dia punya bisnis lain, dia bukan coding fokusnya, dia bisnisnya lain. Jadi saya kasih demi keamanan perusahaan yang dia kelola gitu. Ya mungkin sebatas ini aja sih basa-basi yang bisa saya bagikan pada video ini. Kalau ada video lain mungkin bakalan saya unggah besok-besok, tapi kalau kalian nggak betah dengan video saya ya udah skip aja gitu. Saya ini cuma belajar doang.